Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayatnya yang kelima. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Mensyukuri keberadaan diri sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakannya secara berbeda. Ia menciptakan manusia laki-laki dan menciptakan manusia perempuan. Begitu tegasnya Allah untuk membedakan laki-laki dan perempuan, sehingga Allah melarang segala upaya pengaburan jenis kelamin. Karena itu di dalam ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Allah melarang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan dan perempuan jangan mengenakan pakaian laki-laki. Saudara, ayat ini banyak disalah mengerti atau disalah tafsirkan oleh persekutuan-persekutuan doa atau golongan orang tertentu yang melarang perempuan untuk tidak menggunakan celana karena berdosa. Namun inti persoalan ayat ini bukan pada mode atau jenis pakaiannya, melainkan inti ayat ini pada larangan Allah tentang segala upaya pengaburan jenis kelamin, di mana Allah melarang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan yang sedemikian rupa sehingga akhirnya mengaburkan ciri kelaki-lakiannya. Demikian juga dengan perempuan. Allah melarang bahwa perempuan jangan mengenakan pakaian laki-laki sehingga akhirnya itu mengaburkan ciri keperempuanannya. Di dalam buku Pak Esra yang berjudul Manusia, beliau berkata demikian. Tuhan menciptakan manusia dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan, dan Tuhan tidak mau jenis ini dikaburkan, karena seorang laki-laki tidak boleh berpakaian dan berperilaku seperti seorang perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak boleh berpakaian dan berperilaku seperti laki-laki. Jadi inti ayat ini adalah pada segala hal yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan yang akhirnya mengaburkan jenis kelamin kita sebagai laki-laki atau perempuan. Saudara, sayangnya ada sebagian orang yang tidak mau menerima dan mensyukuri keberadaan diri mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa ada laki-laki yang mau menjadi perempuan dan ada perempuan yang mau menjadi laki-laki. Ingatlah bahwa ini semua dosa di hadapan Tuhan dan orang-orang tersebut tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara, mari masing-masing kita mensyukuri akan keberadaan diri kita, mensyukuri dan menerima diri kita sebagai laki-laki dan menerima diri kita sebagai perempuan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah atau bahkan keliru ketika menciptakan saudara sebagai laki-laki dan ketika Allah menciptakan saudara sebagai perempuan. Allah punya maksud yang indah saat Ia menciptakan saudara sebagai laki-laki dan saat Ia menciptakan saudara sebagai perempuan. Karena itu, marilah masing-masing kita menerima dan mensyukuri keberadaan diri kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena kami boleh belajar untuk mensyukuri keberadaan diri kami sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah salah dan keliru ketika Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.